Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, video saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran keluarga, peran masyarakat, dan peran pemerintah dalam pendidikan, terutama khususnya untuk pendidikan seorang anak ataupun peserta didik kita. Silakan simak video saya secara full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi saya yang mungkin menjadi materi yang terakhir sebelum kita review kembali beberapa materi yang sudah saya bahas melalui beberapa video yang sudah saya kirim kepada mahasiswa dengan menggunakan Classroom. Maka untuk materi saya mungkin ini adalah materi yang terakhir, dan kemudian ke depannya akan ada materi review untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 2. Materi ini yang akan saya bawakan adalah tentang bagaimana peran keluarga, peran masyarakat, dan peran pemerintah dalam pendidikan. Jadi kemarin sudah dibahas tentang pendidik itu seperti apa, kemudian peserta didik itu seperti apa, sistem pendidikan nasional seperti apa. Maka tiba saatnya untuk materi saya yang sekarang adalah untuk membahas tentang bagaimana sih peran keluarga, peran orang di rumah, peran orang tua kita, kemudian bagaimana juga peran masyarakat secara luas, dan peran pemerintah dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan. Peran keluarga bagi pendidikan anak. Jadi yang pertama adalah kita bahas tentang bagaimana peran keluarga bagi pendidikan anak. Yang saya tulis adalah salah satu peran keluarga bagi pendidikan anak adalah melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri. Jadi yang saya maksud di sini adalah bagaimana keluarga itu memberikan pendidikan terhadap seorang anak, ataupun orang tua memberikan pendidikan terhadap anaknya dalam hal bagaimana cara-cara untuk mengurus diri, ataupun bagaimana cara perawatan terhadap individu anaknya. Jadi misalnya bagaimana cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan lainnya. Ini yang salah satu menjadi peran bagi keluarga itu, supaya anaknya betul-betul bisa menjadi manusia yang bisa mengurus terhadap dirinya sendiri. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana cara makan anak, itu semua berdasarkan ataupun tergantung dari bagaimana peran keluarga dari mendidik seorang anak. Bagaimana juga peran keluarga ketika dalam berbicara. Ketika anak berbicara dengan sesama teman sebayanya, berbicara dengan orang yang lebih tua daripada anak, maka itu semua tergantung dari bagaimana keluarga memberikan pendidikan terhadap anaknya. Ini salah satu yang menjadi peran keluarga terhadap pendidikan anak. Yang kedua adalah sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Semua sikap yang dimiliki orang tua itu menjadi pandangan tersendiri ataupun menjadi acuan tersendiri terhadap anak itu untuk berbuat ataupun terhadap perkembangan anak ke depannya. Jadi sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak, secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Jadi saya katakan sebelumnya bahwa seperti apa ataupun keseluruhan sikap orang tua yang orang tua tampilkan terhadap anak, itu secara langsung akan menjadi tolak ukur, akan menjadi model terhadap anak itu untuk berbuat, untuk melaksanakan ataupun akan diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini adalah
salah satu ataupun dua di antara banyaknya peran keluarga yang dapat saya paparkan. Bagaimana peran keluarga? Dalam slide saya sampaikan bahwa keluarga dapat melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri. Bagaimana sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Nah, sekarang apa tugas dan peran utama keluarga bagi pendidikan anak? Jadi peran utama keluarga adalah peletak dasar bagi pendidikan. Peran utama keluarga itu merupakan pondasi bagi pendidikan anak ataupun menjadi dasarnya bagi pendidikan anak. Apakah itu pendidikan moral, spiritual atau sosial? Apakah itu berupa bagaimana etika seorang anak, bagaimana tingkat spiritual seorang anak, bagaimana jiwa sosial anak, itu semua berdasar ataupun tergantung dari ataupun mengacu pada peran utama keluarga itu seperti apa. Yang perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Ketika orang tua ataupun keluarga mendidik anak secara baik, maka anak pun juga akan, ataupun moralnya anak, spiritualnya anak, sosialnya juga akan baik ketika didasari oleh pendidikan ataupun dari pengetahuan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Artinya peran utama keluarga ataupun keluarga juga mempunyai peran yang sangat utama, peran yang sangat penting terhadap pendidikan anak. Namun juga peran orang tua ataupun peran keluarga tidak bisa terlalu dipaksakan supaya anak mengikuti terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua, karena anak pun juga mempunyai kehendak yang dia inginkan. Namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih artinya adalah silahkan dipilih seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Diserahkan semua sepenuhnya kepada anak seperti apa yang diinginkan, namun dalam memilih itu tentu seorang anak butuh dukungan, butuh pendampingan, butuh referensi, butuh wawasan dari para orang tua, sehingga peserta didik itu tidak salah dalam memilih apakah pergaulan, apakah spiritualnya, ataukah teoritiknya, konsepnya dan sebagainya. Silakan diberikan kepada anak, namun orang tua tetap harus mendampingi agar seorang anak tidak salah dalam memilih. Kemudian bagaimana peran masyarakat? Bagaimana peran masyarakat terhadap pendidikan? Jadi istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Ini saya kira kita sudah umum pengertian secara masyarakat secara teoritik. Jadi anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, karena dalam masyarakat itu bukan hanya ada S1, S2, kadang juga ada yang sekolah dasar tidak tamat dan sebagainya, SMP, ada yang tamat SMA dan sebagainya, sehingga itulah yang dimaksud masyarakat. Ya. Profesi, keahliannya, suku,
bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Inilah yang disebut sebagai masyarakat. Perannya adalah peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Maksudnya pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak mereka. Artinya masyarakat itu mempunyai peran untuk memanfaatkan sekolah-sekolah untuk menyekolahkan terhadap peserta didik atau anak-anak mereka. Kemudian peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Artinya peran serta masyarakat, jenis masyarakat itu berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, dan atau tenaga. Jadi sifatnya bisa memberikan kontribusi berupa dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berkecukupan, yang mampu untuk mengembangkan kondisi sekolah, menyumbangkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, yang dimiliki oleh seorang anak, sekolah-sekolah yang ditempati oleh seorang anak, sehingga akan meningkatkan, akan mengembangkan proses belajar mengajar di sekolah itu, ataupun memberikan kenyamanan terhadap siswa, terhadap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menjadi peran serta secara pasif. Artinya masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah, dalam kurung ataupun yang dimaksud adalah tentang komite sekolah. Misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah, dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Ini secara formal masyarakat juga bisa menjadi sebagai komite sekolah. Ya. Selanjutnya adalah adanya konsultasi. Peran masyarakat itu bisa melalui konsultasi. Artinya orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Orang tua pun juga ataupun masyarakat dalam hal ini bisa berkonsultasi terhadap pihak sekolah untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan ataupun kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu adalah yang terbaik, ada kenyamanan di dalamnya. Itu sebagai bentuk peran serta dalam masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian dalam pelayanan tadi saya sudah jelaskan pelaksanaan kegiatan seperti apa, tadi sudah saya jelaskan dalam proses pembelajaran harus dipastikan betul-betul tingkat kenyamanan dan sebagainya. Kemudian peran serta dalam pengambilan keputusan. Artinya orang tua ataupun masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Itu nanti pengembangan sekolah yang dimaksud adalah sekolah berkonsultasi terhadap komite sekolah melalui perwakilan masyarakat itu. Nah, sekarang bagaimana peran pemerintah terhadap pendidikan? Jadi sebenarnya peran pemerintah itu ya adalah perannya sebagai pelayan masyarakat, perannya sebagai fasilitator, perannya sebagai pendamping, perannya sebagai mitra, dan perannya sebagai penyandang dana. Sebenarnya secara umum itulah peran dari pemerintah terhadap pendidikan. Yang pertama, peran pemerintah itu sebagai pelayan masyarakat. Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Jadi pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap
kemudian tidak berbelit-belit dan bukan minta dilayani. Jadi masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Itu peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana dengan peran pemerintah sebagai fasilitator? Jadi yang dimaksud di sini adalah pemerintah seharusnya itu merupakan fasilitator yang ramah, kemudian menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, dan sebagainya. Kemudian peran pemerintah sebagai pendamping. Jadi dalam poin ini adalah pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam mengembangkan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan fasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemudian sebagai mitra, apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Jangan dianggap sebagai bawahan, tapi harus dianggap sebagai mitra. Jadi tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Itu tidak ada. Itu yang disebut sebagai peran pemerintah sebagai mitra. Yang terakhir adalah sebagai penyandang dana. Ini yang selalu diharapkan oleh pendidikan. Ya, bagaimana pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Jadi belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermata pencarian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Jadi pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat, yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola. Ini adalah peran pemerintah terhadap pendidikan. Bagaimana pemerintah itu menjadi sebagai pelayan masyarakat, menjadi fasilitator, menjadi pendamping, menjadi mitra, menjadi penyandang dana. Pelayan masyarakat artinya melancarkan segala jenis usaha masyarakat, menjadi fasilitator dalam hal pendampingan dan sebagainya, menjadi pendamping dalam kegiatan bermasyarakat, menjadi mitra masyarakat, kemudian menjadi penyumbang dana terhadap kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Saya kira inilah yang saya bisa jelaskan tentang bagaimana sebenarnya peran keluarga, bagaimana peran masyarakat, dan bagaimana peran pemerintah dalam pendidikan, terutama pendidikan seorang anak ketika di sekolah. Maka sudah saya jelaskan tadi bahwa peran keluarga memiliki perannya masing-masing terhadap pendidikan, masyarakat juga mempunyai perannya masing-masing terhadap pendidikan, dan pemerintah pun juga mempunyai perannya masing-masing dalam pendidikan. Ini yang bisa dapat saya jelaskan. Maka silakan nanti ketika ada pertanyaan, silakan langsung diberikan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi saya yang mungkin menjadi materi yang terakhir sebelum kita review kembali beberapa materi yang sudah saya bahas melalui beberapa video yang sudah saya kirim kepada mahasiswa dengan menggunakan Classroom. Maka untuk materi saya mungkin ini adalah materi yang terakhir, dan kemudian ke depannya akan ada materi review untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 2. Materi ini yang akan saya bawakan adalah tentang bagaimana peran keluarga, peran masyarakat, dan peran pemerintah dalam pendidikan.
Jadi kemarin sudah dibahas tentang pendidik itu seperti apa, kemudian peserta didik itu seperti apa, sistem pendidikan nasional seperti apa. Maka tiba saatnya untuk materi saya yang sekarang adalah untuk membahas tentang bagaimana sih peran keluarga, peran orang di rumah, peran orang tua kita, kemudian bagaimana juga peran masyarakat secara luas, dan peran pemerintah dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan. Peran keluarga bagi pendidikan anak. Jadi kita yang pertama adalah kita bahas tentang bagaimana peran keluarga bagi pendidikan anak. Yang saya tulis adalah salah satu peran keluarga bagi pendidikan anak adalah melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri. Jadi yang saya maksud di sini adalah bagaimana keluarga itu memberikan pendidikan terhadap seorang anak, ataupun orang tua memberikan pendidikan terhadap anaknya dalam hal bagaimana cara-cara untuk mengurus diri, ataupun bagaimana cara perawatan terhadap individu anaknya. Jadi misalnya bagaimana cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan lainnya. Ini yang salah satu menjadi peran bagi keluarga itu, supaya anaknya betul-betul bisa menjadi manusia yang bisa mengurus terhadap dirinya sendiri. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana cara makan anak, itu semua berdasarkan ataupun tergantung dari bagaimana peran keluarga dari mendidik seorang anak. Bagaimana juga peran keluarga ketika dalam berbicara. Ketika anak berbicara dengan sesama teman sebayanya, berbicara dengan orang yang lebih tua daripada anak, maka itu semua tergantung dari bagaimana keluarga memberikan pendidikan terhadap anaknya. Ini salah satu yang menjadi peran keluarga terhadap pendidikan anak. Yang kedua adalah sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Semua sikap yang dimiliki orang tua itu menjadi pandangan tersendiri ataupun menjadi acuan tersendiri terhadap anak itu untuk berbuat ataupun terhadap perkembangan anak ke depannya. Jadi sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak, secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Jadi saya katakan sebelumnya bahwa seperti apa ataupun keseluruhan sikap orang tua yang orang tua tampilkan terhadap anak, itu secara langsung akan menjadi tolak ukur, akan menjadi model terhadap anak itu untuk berbuat, untuk melaksanakan ataupun akan diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini adalah salah satu ataupun dua di antara banyaknya peran keluarga yang dapat saya paparkan. Bagaimana peran keluarga, dalam slide saya sampaikan bahwa keluarga dapat melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri. Bagaimana sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Nah sekarang, apa tugas dan peran utama keluarga bagi pendidikan anak? Jadi peran utama keluarga adalah peletak dasar bagi pendidikan. Peran utama keluarga itu merupakan pondasi bagi pendidikan anak ataupun menjadi dasarnya bagi pendidikan anak. Apakah itu pendidikan moral, spiritual, atau sosial? Apakah itu berupa bagaimana etika seorang anak, bagaimana tingkat spiritual seorang anak, bagaimana jiwa sosial anak, itu semua berdasar ataupun tergantung dari ataupun mengacu pada peran utama keluarga itu seperti apa. Yang perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya
Keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Ketika orang tua ataupun keluarga mendidik anak secara baik, maka anak pun juga akan, ataupun moralnya anak, spiritualnya anak, sosialnya juga akan baik ketika didasari oleh pendidikan ataupun dari pengetahuan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Artinya, peran utama keluarga ataupun keluarga juga mempunyai peran yang sangat utama, peran yang sangat penting terhadap pendidikan anak. Namun juga peran orang tua ataupun peran keluarga tidak bisa terlalu dipaksakan supaya anak mengikuti terhadap apa yang diinginkan oleh orang tua, karena anak pun juga mempunyai kehendak yang dia inginkan. Namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih. Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih artinya adalah silahkan dipilih seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Diserahkan semua sepenuhnya kepada anak seperti apa yang diinginkan, namun dalam memilih itu tentu seorang anak butuh dukungan, butuh pendampingan, butuh referensi, butuh wawasan dari para orang tua, sehingga peserta didik itu tidak salah dalam memilih apakah pergaulan, apakah spiritualnya, ataukah teoritiknya, konsepnya, dan sebagainya. Silakan diberikan kepada anak, namun orang tua tetap harus mendampingi agar seorang anak tidak salah dalam memilih. Kemudian bagaimana peran masyarakat? Bagaimana peran masyarakat terhadap pendidikan? Jadi istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Ini saya kira kita sudah umum pengertian secara masyarakat secara teoritik. Jadi anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, karena dalam masyarakat itu bukan hanya ada S1, S2, kadang juga ada yang sekolah dasar tidak tamat dan sebagainya, SMP, ada yang tamat SMA dan sebagainya, sehingga itulah yang dimaksud masyarakat. Ya. Profesi, keahliannya, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Inilah yang disebut sebagai masyarakat. Perannya adalah peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Maksudnya pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak mereka. Artinya masyarakat itu mempunyai peran untuk memanfaatkan sekolah-sekolah untuk menyekolahkan terhadap peserta didik atau anak-anak mereka. Kemudian peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Artinya peran serta masyarakat, jenis masyarakat itu berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, dan atau tenaga. Jadi sifatnya bisa memberikan kontribusi berupa dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berkecukupan, yang mampu untuk mengembangkan kondisi sekolah, menyumbangkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, yang dimiliki oleh seorang anak,
sekolah-sekolah yang ditempati oleh seorang anak, sehingga akan meningkatkan, akan mengembangkan proses belajar mengajar di sekolah itu, ataupun memberikan kenyamanan terhadap siswa, terhadap peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menjadi peran serta secara pasif. Artinya masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah, dalam kurung ataupun yang dimaksud adalah tentang komite sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah, dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Ini secara formal masyarakat juga bisa menjadi sebagai komite sekolah. Ya. Selanjutnya adalah adanya konsultasi. Peran masyarakat itu bisa melalui konsultasi. Artinya orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Orang tua pun juga ataupun masyarakat dalam hal ini bisa berkonsultasi terhadap pihak sekolah untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan ataupun kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu adalah yang terbaik, ada kenyamanan di dalamnya. Itu sebagai bentuk peran serta dalam masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian dalam pelayanan tadi saya sudah jelaskan pelaksanaan kegiatan seperti apa, tadi sudah saya jelaskan dalam proses pembelajaran harus dipastikan betul-betul tingkat kenyamanan dan sebagainya. Kemudian peran serta dalam pengambilan keputusan. Artinya orang tua ataupun masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non-akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Itu nanti pengembangan sekolah yang dimaksud adalah sekolah berkonsultasi terhadap komite sekolah melalui perwakilan masyarakat itu. Nah, sekarang bagaimana peran pemerintah terhadap pendidikan? Jadi sebenarnya peran pemerintah itu ya adalah perannya sebagai pelayan masyarakat, perannya sebagai fasilitator, perannya sebagai pendamping, perannya sebagai mitra, dan perannya sebagai penyandang dana. Sebenarnya secara umum itulah peran dari pemerintah terhadap pendidikan. Yang pertama, peran pemerintah itu sebagai pelayan masyarakat. Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Jadi pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, kemudian tidak berbelit-belit dan bukan minta dilayani. Jadi masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Itu peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana dengan peran pemerintah sebagai fasilitator? Jadi yang dimaksud di sini adalah pemerintah seharusnya itu merupakan fasilitator yang ramah, kemudian menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, dan sebagainya. Kemudian peran pemerintah sebagai pendamping. Jadi dalam poin ini adalah pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam mengembangkan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan fasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemudian sebagai mitra, apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat
harus dianggap sebagai mitra. Jangan dianggap sebagai bawahan, tapi harus dianggap sebagai mitra. Jadi tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar populer sendiri, atau ingin diakui sendiri, itu tidak ada. Itu yang disebut sebagai peran pemerintah sebagai mitra. Yang terakhir adalah sebagai penyandang dana. Ini yang selalu diharapkan oleh pendidikan. Ya, bagaimana pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Jadi belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermata pencarian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Jadi pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat, yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola. Ini adalah peran pemerintah terhadap pendidikan. Bagaimana pemerintah itu menjadi sebagai pelayan masyarakat, menjadi fasilitator, menjadi pendamping, menjadi mitra, menjadi penyandang dana. Pelayan masyarakat artinya melancarkan segala jenis usaha masyarakat, menjadi fasilitator dalam hal pendampingan dan sebagainya, menjadi pendamping dalam kegiatan bermasyarakat, menjadi mitra masyarakat, kemudian menjadi penyumbang dana terhadap kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Saya kira inilah yang saya bisa jelaskan tentang bagaimana sebenarnya peran keluarga, bagaimana peran masyarakat, dan bagaimana peran pemerintah dalam pendidikan, terutama pendidikan seorang anak ketika di sekolah. Maka sudah saya jelaskan tadi bahwa peran keluarga memiliki perannya masing-masing terhadap pendidikan, masyarakat juga mempunyai perannya masing-masing terhadap pendidikan, dan pemerintah pun juga mempunyai perannya masing-masing dalam pendidikan. Ini yang bisa dapat saya jelaskan. Maka silakan nanti ketika ada pertanyaan, silakan langsung diberikan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.